محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, padahal kebanyakan manusia dan kita semua terkadang lupa dan melalaikan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua, walaupun kita tidak mensyukuri kenikmatan Allah Azza wa Jalla dan selalu lupa dan lalai atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena sebab itulah kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan hidup, sehingga kita mendapatkan limpahan dan limpahan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dalam hati kita, di dalam sanubari kita semua akan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak di surga Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dengannya kita jadikan beliau menjadi suri tauladan yang baik agar kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berkenan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, membahas tentang perkara yang amat sangat mulia, kaitannya dengan perkara akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Dan ini adalah pertemuan yang ke berapa? 21? Ya, 21 ya. Nah, lupanya. Dan alhamdulillah kita menginjak kepada akhlak yang kelima, yang mana kemarin kita telah menjelaskan tentang akhlak kaitannya dengan masalah adil dan keadilan, yang amat sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, yaitu menerapkan sifat adil sesama kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berpindah kepada akhlak yang berikutnya, yaitu kaitannya dengan akhlak kasih sayang, sifat cinta, kasih sayang antara Allah dan hambanya, dan antara hamba dan Allah dengan Rabb-nya, begitupun antara hamba dengan hamba, makhluk dengan makhluknya. Maka di sini kita akan menjelaskan maksud dan makna keistimewaan kaitannya dengan sifat akhlak mulia, yaitu kasih sayang. Indahnya kasih sayang, sifat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membacakan kalimat per kalimat dari pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan menorehkan ilmu beliau di dalam kitabnya ini, sehingga kita banyak mendapatkan faedah keberkahan dari ilmu beliau. Hafidhahu rahimahullah azza wa jalla. Kata beliau, Al-Faslu Sadis fi khuluqir rahmah, pasal yang keenam, yaitu kaitannya dengan akhlak kasih sayang, kelemah lembutan, cinta dan kasih, kaitannya dengan Allah dan hambanya, ataupun hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, ataupun antara hamba dengan hamba. Kata beliau, Al-muslimu rahimun wa rahmatu
khuluqun min akhlaqihi. Id mansya'ur rahmati safa'un nafsi wa taharatur ruh. Kata beliau, kaitannya dengan sifat yang ini, sifat yang memiliki kasih sayang, cinta kepada sesama, rahmat atau rahmah. Beliau mengatakan seorang muslim hendaklah memiliki sifat pengasih, Kenapa? Warahmatu khuluqun min akhlaqihi. Karena sebab rahmat ataupun sifat kasih sayang, sifat pengasih itu adalah salah satu akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia. Idman sya'ur rahmati safa'un nafsi wa taharatur ruh. Yaitu ketika seorang hamba, seorang muslim memiliki sifat pengasih, baik kaitannya dengan hubungan dia dengan Allah ataupun hubungan dia dengan sesama dia atau sesama makhluk, maka menunjukkan bahwasannya dia memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang bersih, dan ruhnya pula. Jadi ruh dan jiwanya bersih, suci dari segala macam bentuk kotoran kemaksiatan. Jadi ketika seseorang memiliki sifat pengasih sayang, lemah lembut, tutur katanya, perilakunya, dan yang lain-lainnya, itu menunjukkan bahwasanya hatinya bersih, ruhnya bersih, bersih dari segala macam bentuk kemaksiatan. Sehingga tatkala kita terbiasa dengan suatu kemaksiatan, terbiasa dengan suatu dosa, menunjukkan bahwasanya di dalam hati kita terdapat kotoran. Terdapat kotoran yang seharusnya kita bersihkan dari kotoran maksiat tersebut. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sifat ini. Sifat yang terpuji ini, yaitu rasa kasih sayang, pengasih kepada sesama. Terlebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dia kepada Allah dan cinta dia kepada sesama hamba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu indahnya sifat yang satu ini, begitu mulianya sifat yang menunjukkan rasa cinta kasih seseorang kepada yang lainnya. Kita tidak berbicara terlebih dahulu kaitannya dengan kasih sayang hamba dengan hamba, akan tetapi kita sejenak menjelaskan kaitannya dengan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Betapa pentingnya sifat ini. Maka kita bagi menjadi dua. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, dan yang kedua sifat kasih sayang hamba terhadap Allah ataupun terhadap sesamanya. Kita bagi menjadi dua bagian, yaitu kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya satu, kedua kasih sayang sifat pengasih hamba terhadap Allah atau terhadap sesamanya, sesama makhluk. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Kaitannya dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang begitu luas sekali, kecintaan Allah yang begitu luas kepada segenap makhluknya tanpa terkecuali, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik yang beramal soleh ataupun yang bermaksiat. Tidak dipilih-pilih akan rahmat Allah tatkala Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah tidak pandang bulu, Allah berikan semuanya kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, qal inna lillah mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. 100 apa? Kasih sayang. 100 apa? Cinta dan kasih.
Jadi berapa jumlah kasih sayang Allah? 100. 100 ini tidak menunjukkan bahwasanya batasan Allah hanya memiliki 100. Hanya memiliki 100 saja nominal kasih sayang Allah. Tidak menunjukkan pembatasan. Tetapi menunjukkan bahwasanya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin kita bisa menjumlah, menominalkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Berapa tadi? 100 rahmat. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ambil ya, gunakan dari 100 tadi satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagikan kepada manusia dan jin. Jadi dari 100 tadi Allah ambil satu, Allah bagi-bagikan kepada manusia dan jin. Wal bahaim, dan binatang ternak. Semuanya, semua jenis binatang. Wal hawam, dan binatang melata, merayap. Hawam, binatangnya kecil-kecil. Semuanya tanpa terkecuali. Dari satu rahmat. Kira-kira pertanyaannya yang harus kita munculkan di dalam benak kita, apakah cukup hanya satu rahmat dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk yang kalau kita hitung tidak mungkin kita bisa hitung berapa makhluk yang ada di muka bumi ini. Belum manusianya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu kita tidak tahu nominal manusia berapa yang hidup di muka bumi ini. Begitupun jinnya, kita tidak bisa hitung. Belum lagi binatang-binatangnya, semut yang kecil. Yang lebih kecil lagi kuman, bakteri, virus, dan yang lain-lainnya. Dan banyak sekali binatang-binatang yang kita lihat, yang ada di sekeliling kita, yang di sekitar kita, yang kita tidak tahu jumlah mereka, jumlah makhluk tersebut yang Allah ciptakan. Begitupun langit yang begitu luas, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan tidak mungkin kita bisa melampaui batas langit ataupun bumi. Dan di antara keduanya ada makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa menghitung dan tanpa terbatas, tanpa ada batasan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Lalu pertanyaan besarnya adalah bagaimana cukup? Bagaimana cukup satu rahmat Allah bagi-bagikan kepada mereka makhluk yang begitu luar biasa banyaknya. Mulai dari penciptaan sampai nanti hari kiamat, dan setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya terlahirlah dan terakhirlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari manusia ataupun jin, dan dari binatang-binatang ternak ataupun binatang merayap. Ya. Maka jawabannya apa kira-kira? Cukup. Jawabannya apa? Cukup. Dari satu rahmat, dari satu kasih sayang Allah kepada seluruh dan segenap makhluk-makhluknya. Paham ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada? Jadi dari 100 diambil satu, berarti sisa berapa? 99 rahmat. Dan dari satu rahmat yang Allah berikan, limpahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, sehingga terciptalah langit yang begitu luas, sehingga terciptalah bumi yang begitu dalam, yang tidak mungkin kita bisa menggapainya, melampauinya. Terciptalah dari itu semua, dari apa? Satu kasih sayang, cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta. Kemudian beliau, Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, Fabiha yata'atafun. Dari satu rahmat tadi, bukan hanya menciptakan suatu makhluk, akan tetapi melahirkan kenikmatan yang lainnya. Apa itu? Yaitu dengan satu rahmat tadi, mereka makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala saling berlaku lemah lembut dan saling wabihayatarahamun,
dan saling mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Dari satu rahmat tadi ya. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, sampai-sampai binatang yang buas yang terkenal dengan kegarangannya, singa, harimau dan yang lainnya, walaupun terlihat ganas, garang, akan tetapi mereka memiliki sifat kasih sayang walaupun kepada anak-anaknya. Kelihatannya apa? Garang, ganas, kejam. Tetapi di balik kekejaman, kegarangan binatang buas tersebut, mereka memiliki sifat apa? Kasih sayang. Walaupun ganas, walaupun garang, tetap mereka memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Bayangkan coba, seganas-ganasnya harimau, seganas-ganasnya singa, segarang-garangnya semua binatang yang betul-betul membahayakan bagi kita, tetap di balik itu semua mereka memiliki apa? Sifat kasih sayang, cinta kepada waladiha, kepada anak-anak mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Berlaku hukum kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jadi sabda Nabi SAW ini menunjukkan kalimatnya pendek tetapi mencakup, meliputi banyak hal. Meliputi apa? Banyak hal. Bayangkan ya, makhluk yang paling garang, singa, pun segarang-garangnya mereka memiliki sifat kasih sayang. Lalu pertanyaannya, bagaimana manusia? Bagaimana kita? Masa kita tidak memiliki sifat cinta, kasih sayang kepada sesama, terlebih-lebih lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Wong makhluk yang terkejam, yang terganas bagi kita, yaitu harimau, singa, tetap mereka memiliki apa? Sifat kasih sayang, cinta kepada anaknya. Dan di hari ini kita lihat, di zaman ini, sebelum-sebelumnya, tidak sedikit kita lihat seorang ayah, seorang ibu membunuh anaknya. Begitupun sebaliknya. Tidak sedikit kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar permasalahan sepele, hanya salah ngomong. Akhirnya anak membunuh ibu, anak membunuh ayah, ataupun ayah dan ibu membunuh anak-anaknya. Lalu di mana pertanyaannya kasih sayang yang Allah telah tanamkan di hati-hati mereka? Mereka tidak munculkan, mereka tidak upayakan untuk berlaku lemah lembut, kasih sayang, cinta dan kasih minimal kepada orang-orang yang terdekat di rumah mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara dan saudari mereka, minimal di sana. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk berlaku kepada mereka apa? Sifat cinta, kasih sayang kepada sesamanya. Maka kalau kita lihat manusia yang dengan banyak kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan dari kemampuan, dari akalnya, dan segala macam bentuk limpahan rahmat yang Allah berikan kepada manusia, tatkala mereka tidak memiliki sifat kasih sayang sedikit pun, itu menunjukkan dia lebih buruk, lebih hina daripada binatang yang garang, binatang yang buas. Jelas Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'raf, balhum adall, mereka lebih sesat daripada bahaim. Mereka lebih sesat daripada bahaim, binatang ternak. Balhum adall, ulaika kal an'am balhum adall, yaitu mereka yang memiliki hati, penglihatan, telinga yang dengannya mereka bisa gunakan untuk memahami kebesaran Allah, untuk mempelajari agama Allah, tetapi mereka tidak mengamalkan itu semua, tidak mempergunakan kenikmatan itu semua. Justru mereka membangkang, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang seperti an'am, binatang ternak, akan tetapi ataupun lebih daripada binatang ternak. Itu penghinaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpaling kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatah. Allah sisakan 99 rahmat. Tadi kan 100 tuh. Diambil satu. Ya kan 100 rahmat Allah SWT. Allah ambil satu. Allah ciptakan alam semesta ini. Yang kita tidak bisa menghitung jumlah kadar alam semesta ini. Berapa beratnya bumi ini gitu kan. Berapa dalamnya bumi ini sampai tembus. Kan tidak ada yang mampu. Sehebat-hebat apapun, kumpulkanlah seluruh profesor di muka bumi ini untuk bekerja sama untuk menembus bumi. Tidak akan mungkin. Menembus langit juga tidak akan mungkin. Dan NASA tahun 1977 pernah mengirimkan pesawat untuk menjauhi bumi sampai sekarang, dan katanya seperti itu. Tidak ada batasannya, pesawatnya terus menjauhi bumi. Terus berjalan dan terus berjalan. Tidak bisa menguasai alam semesta yang begitu besarnya. Dan itu semua tercipta, terbentuk dari sebab apa? Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasannya kecintaan Allah, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Absolut. Kalau absolut itu apa? Tidak terbatas. Bukan relatif. Bukan relatif. Kalau relatif itu bahwasanya apa? Ada batasan di situ. Lantai 7 lebih tinggi daripada lantai 9, lantai 6. Tidak, akan tetapi lantai 8 yang lebih tinggi daripada lantai 7. Nanti protes lagi, lantai 9 protes, kami lebih tinggi daripada lantai 8 dan seterusnya. Jadi tingginya di sini apa? Relatif. Akan tetapi kecintaan Allah terbatas, tidak terbatas, absolut. Ketinggian Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala absolut, tidak terbatas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dari sebab apa? Satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala siapkan 99 rahmat yang Allah akan berikan kepada mereka yang berhak menerimanya nanti pada hari kiamat di surganya kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya ulang ketika saya membacakan hadis ini. Ketika saya membacakan hadis ini. Apa itu maksudnya? Yaitu dengan satu rahmat yang sekarang kita nikmati. Yang sekarang kita nikmatin walaupun kita tidak seperti orang lain, tidak sebanyak kenikmatan dari orang lain, tidak sekaya dari orang lain. Tetapi dari satu rahmat tadi, kita merasakan banyak, begitu besarnya limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu bahagianya kita pada saat ini. Begitu senangnya kita pada saat ini. Oleh karena sebab Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, walaupun itu sebabnya dari satu rahmat. Jadi cukup kita katakan kita saat ini berbahagia, senang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus ayat 85. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan kasih sayang Allah. Terapa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu. Dari semua yang Allah berikan kepada kalian, sebab kasih sayang Allah kepada kalian, berbahagialah. Berbahagialah. Allah perintahkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk berbahagia pada saat itu. Tatkala masih di dunia. Begitupun kita masuk di dalamnya. Wabidzalika falyafrahu, berbahagialah wahai Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Huwa khairun mimma yajma'un. Semua yang Allah berikan kepada kalian, rahmat yang Allah berikan kepada kalian, hidayah Islam, hidayah Al-Quran dan hadis sunnah Nabi SAW, berbahagialah dengan itu semua, dan itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari orang-orang yang memperbudak dirinya kepada dunia.
Dan kita sepakat cukup dengan satu rahmat yang Allah telah berikan kepada saat ini, kita berbahagia, senang. Maka pertanyaan besarnya adalah, lalu bagaimana rasanya, bahagianya, tatkala seorang hamba mendapatkan kenikmatan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya kelak berjumlah berapa? 99 rahmat. Sehingga kalau kita membahas tentang kenikmatan surga, ketika kita membahas tentang kebahagiaan penghuni surga ketika mereka di surga menikmati kenikmatan di dalam surga, tidak akan mungkin kita bisa membayangkannya sedikit pun. Tidak mungkin kita bisa apa? Membayangkan sedikit pun. Kalau kita ingin makan harus kerja. Ketika kita kerja mendapatkan uang, kita harus beli itu makanan. Tidak langsung dimakan, harus kita masak. Harus kita ini, harus kita itu. Tapi nanti di surga, Anda tinggal memilih ketika Anda ingin makan. Berbaringkah, dudukkah, berdirikah, terus berdatangan kepada Anda pelayan-pelayan dari anak-anak kecil, wildanun mukhalladun, yang mana mereka membawa nampan-nampan dari perak dan emas yang akan menghidangkan makanan kepada Anda. Wadaniyatan dilaluha wadullilat qutufuha tadlila, yang mana akan di sana di surga memiliki banyak pohon-pohon buah yang Anda tinggal petik ketika Anda duduk, berbaring, berdiri, dahannya akan mengikuti kemauan Anda, dahan pohonnya. Tak mungkin kita bisa membayangkan kenikmatan surga. Nah, itu sebab berapa rahmat? 99 rahmat. Jadi kita hidup di dunia ini tidak berhenti di sini. Usaha kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita yang kita miliki untuk berkorban untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan hanya apa yang diinginkan kita ketika di dunia, tidak. Tetapi kita harus mempersiapkan, mengorbankan semua apa yang kita miliki dari apa-apa yang Allah telah persiapkan nanti di surganya kelak, dan itulah yang kita inginkan. Kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya dan tidak akan habis, terus berdatangan dan terus berdatangan. Maka salah satu hadis tentang kenikmatan surga, dan banyak sekali penjelasan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang kenikmatan surga. Satu saja saya ingin petik menunjukkan dahsyatnya kenikmatan surga. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Inna fil jannati syajaratan. Di dalam surga itu terdapat pohon. Terdapat apa? Pohon. Kalau pohon itu berarti apa biasanya kita gunakan pohon? Misalkan ada pohon, apa biasanya yang kita lakukan, yang kita manfaatkan dari pohon tersebut? Apa? Berteduh, ya enggak? Itu yang paling utama. Berteduh, santai-santai, tidur-tiduran di bawah pohon. Dan itulah nanti yang akan terjadi bagi mereka yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga, oleh karena sebab dia disiksa di neraka terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan dari neraka, dia mendapati 3 pohon surga di luar surga, ya. Dan dia diminta didekatkan ke pohon tersebut, dan sehingga dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya panjang. Ya, itu pohon ya, biasa kita gunakan untuk berteduh, santai-santai, tidur-tiduran. Terlebih-lebih lagi pohon tersebut ada buah-buahnya, tinggal petik dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati syajaratan. Di dalam surga itu terdapat pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin. Yang mana panjangnya, luasnya pohon tersebut, dahan ranting daunnya itu, panjangnya, luasnya itu seperti seorang yang menunggang onta, naik onta, melakukan suatu perjalanan dari A sampai akhir tujuan dia selama 100 tahun perjalanan. Jadi misalkan Anda naik onta nih sekarang di sini, start di sini misalkan, start di sini,
sampai 100 tahun perjalanan. Ketika sudah habis 100 tahun, berhenti di suatu tempat, itulah panjang, lebar, luas pohon di surga. Bisa nggak dibayangi kira-kira? Mungkin nggak ada pohon di dunia seperti itu? Kan nggak mungkin. La yaqta'aha, nggak mungkin terputus adahan naungan pohon tersebut. Kenapa? Karena ada berikutnya. Faqra in syi'tum, maka Nabi SAW mengatakan, bacalah kalau kalian ingin baca di surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala katakan fi dhillim mamdud, di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah katakan fi dhillim mamdud. Nanti di surga itu terdapat naungan tanpa batas. Tanpa batas. Belum berbicara tentang makanan, minuman, bidadaranya, kemudian dan semuanya, rumahnya, istananya, semuanya tidak akan selesai dan tidak mungkin kita bisa membayangkan kenikmatan tersebut. Kira-kira Anda percaya nggak dengan seperti itu tuh? Mustahil, nggak mungkin. Di dunia aja nggak mungkin ada pohon seperti itu. Nggak mungkin, mustahil, mustahil. Ada orang seperti itu mengatakan nggak percaya adanya surga, adanya neraka. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah engkau menyebut namanya dan yang lainnya? Kalimat-kalimat kufur. Kalimat-kalimat kekafiran, tidak boleh seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Itulah petunjuk Al-Quran tersebut, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Apa sifat-sifatnya? Salah satunya apa? Alladzina yu'minu nabil ghaib. Salah satu sifat dasar orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mengimani sesuatu yang gaib. Dan tidak semua gaib itu tidak ada. Jangan katakan semua yang gaib, semua yang tidak tampak oleh mata kita, oleh panca indera kita tidak ada. Contoh, udara. Ada nggak udara? Ada kan? Tapi tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Tidak semua panca indera kita bisa mendeteksi suatu zat tersebut. Air, apa? Ya air. Air nggak bisa dipegang, nggak bisa kita rasakan. Hanya sekedar perasa doang, tetapi dia melebur. Apalagi asap bisa dilihat tapi tidak bisa dirasa dan seterusnya. Jadi tidak semua yang tidak ada, tidak terlihat itu tidak ada. Maka itu adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah mengimani sesuatu yang gaib. Dan bantahan yang paling mudah untuk menjelaskan kepada mereka yang tidak percaya dengan alam gaib, alam kubur, alam akhirat, neraka dan surga, gampangannya seperti ini. Dunia kita ini kan hidup di 5 fase. Perhatikan ya, kita ini hidup, manusia ini hidup di 5 tempat, di 5 fase. Di 5 apa? Fase. Fase pertama, fase rahim. Kita semua pasti hidup di perut seorang ibu, ya enggak? Fase kedua, dunia, sekarang ini. Fase ketiga, mimpi. Fase keempat, alam barzah, alam kubur. Yang terakhir, alam akhirat setelah hari kiamat. Semuanya itu ada pintunya. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dan Ibnul Aiz ketika menjelaskan syarah aqidah tauhid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah azza wajalla. Setiap alam ini yang sekarang kita rasakan, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan, yaitu apa? Alam rahim, alam dunia dan alam mimpi. Kita sekarang ini nyata apa enggak ya? Kita sekarang ini nyata enggak kita ini? Kita sekarang ini nyata ya? Kita ini ada enggak? Ada. Kita sekarang ada enggak? Ada ya?
Kita bisa minum nih. Nih, air minumnya ada nggak? Ada. Tadi makan siang apa? Ayam misalkan. Makan apa tadi? Buah dan seterusnya. Nyata, ada nggak? Ada ya. Ketika seseorang tidak meyakini kehidupan setelah kematian ataupun alam barzah, alam akhirat lagi, surga dan neraka, dia nggak percaya itu, misal, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak percaya adanya kenikmatan di dunia. Tidak percaya apa? Adanya kenikmatan di dunia. Dia seakan-akan tidak percaya kalau adanya makanan ini, makanan itu, buah ini, buah itu, minuman ini, minuman itu di dunia. Kenapa? Karena dia tidak meyakini adanya kenikmatan di surga alam kubur. Begitupun sebaliknya, tatkala dia katakan, karena dia nggak percaya dengan alam kubur ataupun siksa kubur, neraka dan seterusnya, akhirnya ngomongnya ngawur. Nggak apa-apa masuk neraka sebentar kok. Sebentar, nanti di sana jualan es, enak. Kan ada omongan seperti itu. Nggak apa-apa, nanti saya di neraka kekumpul sama orang-orang yang masuk neraka, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Reunian di neraka. Ini omongan-omongan kufur, omongan-omongan orang-orang yang tidak percaya dengan adab api neraka. Ketika dia tidak mempercayai adanya adab alam kubur, siksaan di dalam api neraka, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak percaya adanya api di dunia. Ada percaya nggak di dunianya ada api? Kalau nggak percaya saya bakar nanti. Coba aja korek, taruh di jari Anda. 2 detik, 3 detik aja, gak usah lama-lama. Pasti sudah adu-adu. Nah, kalau Anda tidak percaya dengan kehidupan alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, itu menunjukkan Anda tidak percaya kehidupan Anda di dunia. Nah, itu gampangannya. Belum kita membahas tentang dalil-dalil yang begitu jelas menjelaskan tentang fase-fase tersebut. Yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 106. Silakan dibaca panjang ayatnya. Al-Mu'minun 99 sampai 106. Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nanti pada hari kiamat atau ketika seseorang datang kepadanya al-maut, kematian, dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia kembali, agar aku bisa beramal soleh, agar aku bisa sholat, agar aku bisa ngaji seperti ini, agar aku bisa mempelajari Al-Quran, agar aku bisa mempelajari sunnah Nabi SAW. Kembalikan ya Allah aku ke dunia. Pada saat itu di dalam alam barzah. Kata Allah SWT, kalla, tidak mungkin, percuma, innaha kalimatun wa qailuha. Penyesalan datangnya di akhir itu hanya perkataan saja. Akan tetapi wa min waraihim barzakhun, dan setelahnya engkau akan merasakan alam barzakh. Jelas kalimatnya? Wa min waraihim barzakhun, sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Ketika hari kiamat telah dibangkitkan, maka itulah pintu umat manusia yang akan mengalami fase berikutnya, yaitu menjumpai alam fase berikutnya, itu apa? Akhirat. Maka Allah katakan setelahnya, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasau fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka sampai pada saat itu ditiupkan sangkakala dan tidak ada lagi manfaat anak keturunan, harta benda, dan mereka saling bertanya-tanya, bingung. Kejadian yang amat sangat besar tatkala di padang mahsyar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ini masih satu tinjauan ya, ini masih satu tinjauan. Apa? Tinjauan apa? Tinjauan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ini tinjauan rahmat Allah, ya, tinjauan rahmat Allah. Kita belum bahas tinjauan rahmat seorang hamba yang harus kita amalkan, yang harus kita
jadikan itu suatu perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Rahmat kasih sayang antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama makhluk, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penjelas lagi lebih dalam lagi kaitannya dengan besarnya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya, kita nggak mungkin sebutkan semua. Salah satunya adalah ayat yang sering kita baca ketika sholat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ penyebutan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahim itu sebenarnya sama, tetapi memiliki perbedaan. Ar-Rahman itu kasih sayang juga. Rahim juga kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih sayang juga. Cuman bedanya apa? Ar-Rahman dikhususkan, kata para ulama tafsir, Ar-Rahman dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah itu sebenarnya kan tidak terbatas, semuanya dikasih. Yang kafir, yang nggak kafir, yang beriman, yang beramal soleh ataupun yang bermaksiat, nggak dipilih-pilih Allah SWT. Allah kasih semua tanpa terkecuali. Tetapi ada bagian-bagian rahmat Allah yang Allah khususkan kepada sebagian hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Itu di surat Al-Fatihah itu. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang Allah tempatkan, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu maksudnya? At-Taufiq, hidayah, tuntunan, bimbingan Allah. Allah berikan kekuatan untuk kepada mereka agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Ar-Rahim kebalik. Yang Rahim ya, yang Rahim itu untuk orang mukmin. Kalau Ar-Rahman, jadi Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim khusus untuk beriman. Ar-Rahman itu secara umum. Secara umum. Diberikan kepada siapapun. Berikan kepada siapapun, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, walaupun dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat Ar-Rahman ini menunjukkan bahwasanya Allah tetap memberikan makanan kepada mereka, memberikan udara kepada mereka, memberikan banyak kenikmatan kepada mereka. Nabi SAW pernah bersabda kaitannya dengan permasalahan ini. Beliau SAW mengatakan, awalnya saya lupa, lau kanatid dunya, andai kata dunia ini seperti janah ba'udah, seperti satu sayap nyamuk. Misal ya, saya ulangi lagi kata Nabi SAW, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah. Kalau dunia ini beserta isinya seluruhnya itu semisal seperti harganya, nilainya seperti satu sayap nyamuk. Berarti dunia di sini, satu sayap nyamuk di sini. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Kalau sama, berarti dunia lebih hina daripada satu sayap nyamuk. Kira-kira kalau satu sayap nyamuk saya kasih, ada yang mau? Atau saya jual sudah? Saya jual 1.000. Nggak mungkin. Ada yang beli kan? Ngapain beli satu sayap nyamuk? Dikasih pun nggak mau. Nah, kalau dunia ini semisal dengan nilai harga satu sayap nyamuk, berarti menunjukkan kalau kalimat lau itu harful imtina dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu kalau berarti andai, berarti tidak terjadi kan? Kalau misal dunia itu nilainya persis seperti satu sayap nyamuk, masaqal kafir syurbatal ma, Allah tidak akan mungkin kasih satu teguk air minum kepada orang kafir. Misal dunia ini harganya persis seperti satu sayap nyamuk, tidak mungkin orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah bisa minum satu teguk aja. Boro-boro mau makan enak, satu teguk aja tidak akan mungkin bisa. Tetapi kita lihat pada saat ini Allah tetap memberikan kepada mereka kenikmatan, dan itulah bisa jadi itu sebagai istidraj, sebagai
sesuatu yang Allah ulur dan Allah akan ambil adab mereka atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi tinjauan yang pertama ini menunjukkan bahwasanya akibat, sebab akibat dari sifat kasih sayang Allah itu amat sangat agung, besar, mulia. Anda bisa menghirup udara, Anda bisa melihat, mendengar, bisa duduk seperti itu, ini nikmat. Anda bisa tidak bayar, tidak perlu bayar. Udara gratis, air juga gratis, Allah turunkan dari langit. Itu sebab dari satu rahmat Allah. Jadi penting sifat ini, sifat kasih sayang ini. Itu tinjauan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Terlebih-lebih lagi kalau kita membahas tentang pentingnya sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kasih sayang, cinta kasih dia kepada Allah ataupun kepada sesamanya. Insya Allah kita akan bahas pada pekan depan kaitannya dengan kasih sayang, sifat cinta kasih seorang hamba kepada Allah ataupun kepada sesamanya. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dan menyadarkan kepada kita semua betapa pentingnya. Ini masih tinjauan pertama ya. Tinjauan pertama. Insya Allah kita akan sebutkan, jelaskan tinjauan yang kedua dari sisi hamba, dari sisi sifat perilaku kasih sayang manusia. Seorang muslim, seorang mukmin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Yang di sini kalau ada yang tanya silakan langsung. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ya sudah kalau gitu. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Karena saya sisakan waktu untuk tanya jawab. Sisakan setengah jam atau 15 menit. Saya lanjutkan sedikit ya. Saya lanjutkan sedikit. Berarti nggak ada tanya ya. Awas nanti kalau sudah saya jelasin nanti ada yang tanya. Habis waktunya. Gitu ya. Sudah kalau gitu, kalau nggak ada yang tanya saya lanjutkan sedikit ya. Saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau setelah saya jelaskan tambahan ini, tidak boleh lagi ada yang tanya karena waktunya sudah habis. Kecuali tersisa sedikit. Jadi itu ya. Tidak mungkin saya jelaskan panjang lebar kaitannya tentang tinjauan kasih sayang Allah, cinta kasih Allah terhadap hamba-hambanya. Sangat-sangat luas pembahasannya. Kita singkat saja. Sekarang yang kedua berarti tinjauan yang kedua, hendaklah kita sebagai seorang muslim, mukmin muhsin, begitu pun wanita, muslimah, mukminah, muhsinah, betul-betul harus memperhatikan dan dia harus memiliki sifat ini. Harus memiliki sifat ini. Kalau dia tidak memiliki sifat kasih sayang ini, maka dunia ini akan hancur. Dunianya apa? Akan hancur. Tidak adanya ketentraman, tidak adanya ketenangan, tidak adanya keamanan, jelas itu. Mudahnya orang membunuh, mudahnya orang menumpahkan darah, tanpa memikirkan akibatnya kelak yang akan dia rasakan di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat empati, sayang, kasihan kepada orang yang didolimi. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi penting ya, sifat ini sangat-sangat penting. Sampai-sampai seorang wanita masuk neraka oleh karena sebab kucing ya. Kita lanjutkan kalimat dari beliau. Wal muslimu bi ityanil khaira wa amalihi salihah wa ibtiadihi an syarri wa ijtinabihi al mafasida huwa daiman fi taharati nafsi wa tibi ruhin. Jadi tanda bersihnya hati, jiwa, ruh kita. Jadi ruh ini punya makanan ya. Begitupun badan. Badan kan butuh makanan. Badan butuh minum. Badan butuh makanan, betul? Badan butuh makanan. Badan butuh minuman.
Ruh juga butuh makanan dan minuman. Yang pernah saya bahas di awal-awal. Di awal kajian tentang akhlak ini, tentang kaitannya dengan ruh. Betapa naifnya, hinanya seseorang yang hanya memikirkan badannya saja, tanpa memikirkan ruhnya. Padahal barometer, tolak ukur kebahagiaan, kesuksesan seorang adalah apa? Ruhnya. Ruhnya. Jiwanya. Bukan badannya, gantengnya, besarnya, sehatnya, enggak. Tapi ruhnya, bagaimana dia memberikan makanan kepada ruh, yaitu ilmu, amalan. Maka salah satu indikator bersihnya hati seseorang, sucinya jiwa seseorang adalah apa? Dia memiliki sifat sayang, gak mudah emosi, gak mudah marah-marah, gak mudah menyakiti hati ataupun fisik seseorang. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit diajak begucu, dikit-dikit ngatoi, dan seterusnya. Gak mudah ke situ, gak mudah. Tapi kalau dikit-dikit ngatoi, dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nyakitin hati, gibah, fitnah, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak ada sedikitpun di dalam hatinya sifat kasih sayang, dan jelas menunjukkan bahwasanya hatinya telah kotor dan dia akan merasakan adab yang amat sangat pedih, perih nanti di akhirat kelak. Dan surga tidak akan mungkin bisa dimasuki kecuali orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Dan jelas-jelas Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan mungkin masuk surga al-ja'dhari wal qalbul hadh, yaitu orang yang keras, orang yang temperamental, dikit-dikit marah, kecuali memang pada tempatnya. Tak masalah, marah itu tak masalah. Kecuali memang pada tempatnya. Ini tidak, dia setiap detik, setiap waktu, setiap keadaan marah dan marah. Walihada kana al-muslimu yajibur rahmata wa yabdulaha wa yusibiha wa yad'u ilaiha. Dan wajib, ini wajib ya, wajib seorang muslim itu punya sifat ini, punya sifat kasih sayang. Penting ya, sifat kasih sayang sangat penting, sehingga kasih sayang Allah SWT, terciptalah alam semesta ini, itu menunjukkan pentingnya sifat kasih sayang. Coba kalau Allah SWT tidak memberikan kasih sayang kepada kita semua, tidak mungkin kita bisa minum, tidak mungkin kita bisa menghirup udara, makan, dan tidak bisa kita melakukan apapun. Semua kenikmatan Allah cabut. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewasiatkan sifat ini kepada orang lain. Dan mendakwahkannya agar orang bisa memiliki sifat ini. Penting, sifat ini ya, sangat-sangat penting. Terlebih-lebih lagi mereka yang memiliki jabatan, memiliki yang menduduki kedudukan, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana kita bahas kemarin tentang keadilan, adil dan keadilan, ya, tema kemarin. Misdaqan liqauli, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, ayat yang jelas, ayat yang benar. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Balad 17-18. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Yaitu tatkala orang-orang beriman. Yang mana orang beriman itu, mereka itu kerjaannya, sifatnya selalu memberikan nasihat, wasiat untuk bersabar dan mewasiatkan untuk berkasih sayang. Sabar dan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga, orang-orang yang kanan, yaitu orang yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Sampai di situ aja sepertinya ya. Banyak sekali hadisnya sebenarnya kaitannya dengan ini. Jadi salah satu sifat orang beriman dari ayat ini, kita ambil kesimpulan dari ayat ini, bahwasanya salah satu sifat orang beriman itu, mereka itu selalu mewasiatkan untuk bersabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sabar. Sabar, saling mewasiatkan untuk berusaha bersabar dan berusaha untuk mewasiatkan wasiat rahmat, kasih sayang, cinta, dan mereka lah orang-orang yang
mendapatkan kenikmatan golongan kanan, yaitu maksudnya orang-orang yang mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Begitupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya yang Allah kasihi, yang Allah cintai adalah orang-orang hamba-hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Dan jelas sudah kita katakan, kita sangat sangat butuh kepada kasih sayang Allah, cinta kasih Allah, bimbingan Allah, taufik Allah. Tidak mungkin kita tidak butuh. Pasti kita akan butuh dengan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan masuk surga kecuali Allah Subhanahu wa taala kasihi. Nah, syaratnya agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, makanya tadi saya bahas yang pertama tadi, tinjauan pertama, begitu dahsyatnya kasih sayang Allah, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Kenapa? Sehingga kita merasakan penting sadarnya diri kita bahwa kita butuh dengan kasih sayang Allah, cinta kasih Allah. Dan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yadkhula ahadal jannah amaluhul jannah. Tidak akan mungkin orang itu bisa masuk surga dengan amalannya. Amaluhul jannah. Tidak akan mungkin orang itu bisa masuk surga oleh karena sebab amalan solehnya. Tidak. Jadi kita sholat itu, puasa, zakat, haji itu tidak menjadikan sebab utama kita bisa masuk surga. Kemudian para sahabat kaget. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah tidak masuk surga dari amalan engkau? Wala ana, aku juga tidak mungkin bisa masuk surga dengan amalan solehku. Kaget kan? Jelas. Capek-capek kita beribadah, kok nggak bisa masuk surga karena ibadah kita. Illa an yataghammadani Allah bifadlihi wa rahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berikan fadilah, keutamaan kepadaku sehingga aku bisa masuk surga. Jadi sebab utama kita bisa masuk surga apa? Rahmat Allah. Dan sebab utama kita bisa mendapatkan rahmat Allah, amalan soleh, salah satunya ini, kita memiliki sifat rahmat, cinta dan kasih kepada sesama kita, terlebih lebih lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saja bisa kita sampaikan, semoga bisa kita amalkan dan kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari kaitannya dengan perkara akhlak, perkara yang amat sangat penting, perkara yang membutuhkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.